Ada isu menarik yang saat ini lagi lumayan ramai ya di beberapa forum dosen. Mungkin ada juga dosen-dosen yang belum mengetahui informasi tersebut, yang menyebutkan bahwa program Kampus Merdeka itu akan di-stop. Isunya semacam itu. Namun Kemendikbud itu tetap akan memastikan bahwa MBKM itu akan tetap berjalan. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau angkat isu yang lagi sedang viral di beberapa platform dosen. Ya, meskipun ini dikatakan belum juga pasti ya, tetapi ada isu yang menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kabarnya akan memberhentikan program Kampus Merdeka. Tapi sebenarnya MBKM itu tetap berjalan. Nah, untuk tahu lebih jelas apa saja sih sebenarnya program MBKM itu, jadi awal-awal Menteri Pendidikan kita waktu itu diangkat, dia membuat sebuah gebrakan besar untuk mengganti kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar atau MBKM. Kurikulum Merdeka Belajar itu diluncurkan pada saat Menteri Pendidikan itu baru diangkat dan kondisinya waktu itu adalah kondisi COVID. Jadi melihat situasi yang ada di lapangan pada waktu itu memungkinkan bahwa kurikulum itu sudah seharusnya sudah diganti gitu. Tetapi itu adalah sebuah bukan sebuah isu baru bahwa setiap kali ganti menteri itu sudah menjadi kebiasaan harus ganti kurikulum gitu ya, karena tidak mau meneruskan kurikulum yang sebelumnya. Nah, program-program MBKM yang ditawarkan itu misalnya seperti Kampus Mengajar, kemudian Indonesian International Student Mobility Award Professional Program, kemudian ada magang dan studi independen bersertifikat, ada juga yang praktisi mengajar, bahkan ada yang wirausaha merdeka. Nah, itu adalah bagian kecil dari program-program MBKM yang apakah saya tidak tahu ya, khususnya untuk di lingkungan universitas itu memberikan efek dampak yang besar terhadap mahasiswanya atau kepada kampusnya sendiri gitu ya. Karena ada yang satu mendukung, ada yang bagian-bagian juga yang tidak mendukung adanya program Kampus Merdeka Belajar. Nah, terkait dengan isu yang saat ini beredar menjelang berakhirnya masa jabatannya Kemendikbud itu sekarang ataupun menteri-menteri yang lain ya, itu Kemendikbud itu diisukan akan memberhentikan program Kampus Merdeka Belajar. Tetapi ternyata itu hanya isu belaka ya. Meskipun itu sudah juga dibantah. Jadi isunya itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek itu memastikan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu untuk semester genap tahun akademik 2024-2025 itu akan tetap berjalan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bahwa apakah ini akan terus berjalan, apakah hanya cuma akan stop pada semester genap 2024-2025. Karena kalau misalnya berjalan ya tidak ada tulisan bahwa semester genap tahun sekian gitu ya. Nah, itu kita tunggu aja informasinya seperti apa, mudah-mudahan itu juga tidak berhenti begitu aja gitu ya. Jadi hal ini diungkapkan menanggapi kabar viral di media sosial yang menyebutkan bahwa program Kampus Merdeka itu akan diberhentikan. Nah, kenapa ini tidak akan diberhentikan? Karena sudah banyak yang sudah mendaftar, terutama mahasiswa-mahasiswa gitu kan kasihan mereka kalau misalnya mereka yang sudah lolos dan siap untuk menjalani program MBKM itu tiba-tiba mimpi mereka itu diputus gitu. Jadi Kemendikbud itu berkomitmen untuk terus memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang relevan sebagai bekal di dunia pasca kampus. Jadi ini sebagai bentuk persiapan sebenarnya mereka setelah nanti mereka lulus gitu ya, terutama untuk mungkin mau mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, MBKM ini menjadi kebijakan pertama dalam sejarah di mana fleksibilitas dan pengalaman ini terbuka luas dan dibiayai oleh
pemerintah. Nah, itu isunya semacam itu ya. Tetapi kalau yang saya lihat belum semua merata ya. Apakah karena kampusnya yang tidak memiliki usaha keras untuk mahasiswanya itu biar mengikuti program MBKM atau bagaimana? Karena ada beberapa kampus yang merasa bahwa sulit sekali untuk mendapatkan program MBKM. Ya minimal ya mereka hanya cuma pertukaran pelajar di di dalam kampus tapi berbeda jurusan, ataupun pindah ke luar kampus gitu ya untuk melakukan, ada juga yang kampus mengajar gitu ya, semacam-macam itulah. Nah, para mahasiswa, Kemendikbud itu memastikan bahwa para mahasiswa yang mendaftarkan diri mengikuti MBKM itu dapat mengikuti rangkaian proses di MBKM tersebut ya, kegiatan MBKM tersebut. Nah, dia juga menyebutkan bahwa Kemendikbud juga menyebutkan bahwa dia sangat berterima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan program MBKM tersebut, dan dipastikan bahwa, jadi ini isunya ya, dan dipastikan bahwa MBKM itu terus ada dan berkelanjutan. Jadi tetap ada dan berkelanjutan. Itu yang gitu. Jadi isu yang mungkin selama ini beredar di media sosial kalau MBKM itu akan diberhentikan, itu akan hanya cuma isu semata gitu. Jadi tetap, terutama buat kampus, dosen-dosen dan adik-adik, bahwasanya MBKM itu tetap akan berjalan ya. Kenapa demikian? Karena sudah banyak yang mendaftar. Jadi kalau kita runut ya sejarahnya, di sejak tahun 2021 itu sampai saat ini itu sekitar ada 404.000 sekian gitu mahasiswa yang menerima dan bermanfaat mendapatkan program MBKM itu, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini itu mereka sudah mendapatkan dampak dari kegiatan, dampak positif tentunya yang dari kegiatan MBKM tersebut. Nah, lalu terdapat hampir 30.253 praktisi itu telah berpartisipasi menjadi bagian dari MBKM, yaitu di luar program-program MBKM mandiri yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi cukup berhasil juga. Nah, jumlah mahasiswa yang menerima bantuan pun ini meningkat tajam dari 2.390 di tahun 2020 menjadi 324.871 mahasiswa di tahun 2023. Nah, akses kegiatan belajar di kampus, di luar kampus juga sudah sangat merata ya, di mana ada 1.695 perguruan tinggi telah membolehkan dan mengirimkan mahasiswanya belajar di luar kampus melalui program Flagship Kampus Merdeka. Nah, bahkan ada beberapa kampus itu yang sudah mengirimkan mahasiswanya untuk belajar ke luar negeri dalam 1 semester gitu. Nah, itu mungkin jadi ada kampus-kampus lain yang belum mengirimkan mahasiswanya untuk belajar ke luar negeri, itu mungkin bisa mencari tahu informasinya seperti apa prosedurnya untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya itu untuk belajar ke luar negeri dalam 1 semester. Itu penting ya, biar mahasiswa itu juga bisa mendapatkan pengalaman ya di dalam mereka belajar ya, karena iklim akademik yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri tentunya berbeda jauh. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat para kampus, buat para dosen untuk berusaha keras mencari informasi kira-kira seperti apa prosedurnya, biar mahasiswa-mahasiswa kita itu juga bisa memiliki pengalaman dalam proses belajar di luar kampus, terutama di luar negeri gitu ya. Nah, selain itu, melalui MBKM ini jumlah kesempatan magang di perusahaan Indonesia itu juga menjadi lebih banyak. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang terus magang ya. Nah, dari tahun ke tahun, akses ke perguruan tinggi terbaik di dunia itu semua juga semakin meningkat, di mana program IISMA memfasilitasi mahasiswa Indonesia itu institusi top dunia seperti Yale University, kemudian University College London, kemudian Nanyang Technological University, kemudian University of Pennsylvania
kemudian National University of Singapore, itu banyak sekali ya, termasuk di universitas di tempat saya studi itu juga ada beberapa sampai saat ini. Terus mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu yang lagi S1, S2 itu dikirim untuk belajar, minimal ada yang 1 semester sampai 1 tahun di kampus-kampus luar negeri. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan bahwa isu akan diberhentinya MBKM itu nggak benar ya. Jadi MBKM itu tetap berjalan ya. Meskipun mungkin kalau misalnya Menteri Pendidikan itu bukan lagi Menteri Pendidikan kita yang sekarang, ya mungkin MBKM tetap harus berjalan. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman dosen, kepada kampus, kepada mahasiswa. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.